Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Jamaah salat Isya dan salat tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa kita sudah berada di pertengahan lebih daripada bulan suci Ramadan. Ternyata waktu begitu cepat. Begitu pula ajal kita begitu. Kita tidak tahu kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita belum mempersiapkan dengan maksimal bakal kita menuju akhirat. Jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman meyakini bahwasannya ada kehidupan setelah kematian. Sehingga mereka ini hidup memiliki tujuan, yaitu mempersiapkan hidup setelah kematian. Hidup setelah kematian itu ada dua. Ada orang yang digiring oleh Allah Subhanahu wa taala kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala hidupnya memiliki tujuan. Sehingga disebutkan di dalam Al-Quran, khitabnya buat orang-orang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wal tanzur, lihat jiwamu, nafsum ma qaddamat lighad, apa yang telah engkau lakukan untuk kepentingan akhirat. Orang yang sukses menurut Islam itu ketika seseorang dijauhkan daripada api neraka, dimasukkan ke dalam surga, baru sukses. Sehingga disebutkan faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa orang yang dijauhkan daripada api neraka, dimasukkan ke dalam surga, itu orang yang sukses. Kalau sekarang kita sudah punya pekerjaan yang enak, rumah yang mewah, belum sukses kalau kita belum masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya uang yang banyak, mobil yang mewah, belum dikatakan sukses kalau nanti kita tidak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang kita miliki di muka bumi ini adalah wasilah kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, agar jabatan kita, umur kita, harta kita untuk kepentingan akhirat. Kenapa demikian? Karena semua pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan dalam hadis baginda Rasulullah, la tazula qadama 'abdin hatta yus'ala an an umrihi fima afnah. Kita akan ditanya umur kita dihabisi untuk apa? Diberikan umur yang panjang bukan sekedar panjangnya, tapi bagaimana kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan banyaknya hartanya, bukan dikitnya harta. Sehingga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak disebutkan orang yang paling kaya, tidak disebutkan orang yang paling tinggi jabatannya, bukan yang paling ganteng, tapi inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Lihat Sayyidina Bilal bin Rabah, ketika beliau disiksa oleh majikannya agar keluar daripada ajaran Islam, tapi beliau bertahan dengan keimanannya. Dijemur tengah padang pasir, kemudian diletakkan batu yang besar di dadanya, beliau mengatakan ahad ahad. Apa yang dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Bilal, ya Bilal, inni sami'tu dafana 'alaika fil jannah. Wahai Bilal, aku mendengarkan terompahku di surga. Tidak melihat status kita di dunia, walaupun seorang budak kalau dia bertakwa kepada Allah ada tempatnya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman diberikan kekuasaan yang besar. Beliau mengatakan hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Nabi Sulaiman diberikan kekayaan, diberikan kekuasaan yang begitu luas, tapi mengatakan ini adalah karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala liyabluwani,
untuk menguji diriku, apakah aku termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala am akfur, ataukah aku orang yang kufur. Dikasih begitu banyak harta, kemewahan, keluasan daripada dunia, tetapi makin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya adalah liyabluwani, kata Nabi Sulaiman, untuk mengujiku, apakah aku termasuk orang yang pandai bersyukur kepada Allah ataukah aku termasuk orang-orang yang kufur. Jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan di dalam surat Al-Asr. Surat ini adalah surat yang dibaca ketika para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan saudaranya yang lain, dengan sahabat yang lain membaca surat ini mengingatkan. Kalau kita dulu tradisinya kalau udah baca surat ini udah seneng. Kenapa seneng? Udah mau pulang. Kalau sekolah baca wal asri innal insana lafi, udah senang itu. Ini disebutkan para sahabat jika berjumpa satu sama lain membaca surat ini, wal asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa semua manusia dalam kerugian, yang berilmu rugi, yang kaya rugi, yang miskin juga bisa rugi. Illal ladzina amanu, kecuali mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, mengimani semua rukun-rukun iman, ada surga, ada neraka, ada akhirat setelah kematian. Wal asri innal insan illal ladzina amanu wa amilus salihat, dan mereka yang beramal saleh. Maka orang-orang yang cerdas disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu bukan orang yang ngumpulin harta nanti hari tuanya dia senang, nggak usah kerja lagi duit dapat. Bukan itu, tapi al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Mereka beramal, melakukan perbuatan ibadah kepada Allah untuk kepentingan akhirat, kehidupan setelah kematian. Itu orang yang cerdas. Boleh kita di sini nggak ngontrak, bisa jadi di sana kita nggak dapat lapak surganya Allah. Maka pikirkan kehidupan setelah kematian. Kalau sekarang kita dalam kehidupan yang nyaman, apakah nanti di padang mahsyar kita termasuk hamba-hamba yang dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhum yawmal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Mereka yang berpaling daripada Al-Qur'an, tidak menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Mereka akan disempitkan kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun zahirnya sebuah kemegahan. Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma. Mereka akan dikumpulkan nanti di padang mahsyar dalam keadaan buta, sehingga mereka bertanya, ya Allah, kenapa aku dibutakan oleh Allah padahal dahulu aku di dunia ini bisa melihat. Dulu datang ayat-ayat Allah, perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah, tidak engkau kerjakan perintahnya, kau justru meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, pura-pura tidak tahu. Fakadzalikal yauma tunsa. Maka sekarang aku pun lupa kalau dahulu engkau bisa melihat, tapi matamu melihat, hatimu buta daripada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang cerdas itu yang memikirkan kehidupan setelah kematian. Banyak sekali amalan-amalan yang cerdas juga. Salah satunya disebutkan idza matal insan inqata'a min thalath sadaqatin jariyah, berwakaf. Walaupun dia sudah berada dalam tanah, dia mewakafkan rumahnya, dia mewakafkan tanahnya, dia mewakafkan hartanya, maka setelah dia wafat dia tetap dapat aliran pahala dari apa yang dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala dan yang lainnya.
kumpulkan. Ramadan ini salah satu bulan kemuliaan. Semua amalan di bulan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di malam ini ada satu malam yang pahalanya khairum min alfi syahr, yang lebih baik daripada 1000 bulan kita raih. Belum tentu umur kita sepanjang pahala yang diberikan, yaitu malam Lailatul Qadar. Maka raihlah ibadah-ibadah di awal Ramadan sama seperti ibadah di akhir Ramadan. Kita lihat fenomena di Indonesia, kalau makin akhir Ramadan makin berkurang. Lihat di negeri Arab, makin akhir makin penuh. Malam 27 Ramadan penuh lagi. Tapi kita yang penuh pindah, dari sini pindah ke Tanah Abang, dari sini pindah ke pasar, di jalan dan sebagainya. Itulah kita memikirkan kehidupan setelah kematian. Maka innal insana lafi khusr, semua rugi kecuali orang beriman, beramal saleh, orang-orang yang selalu mendakwahkan, menasihati. Katakan waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah, yaitu orang-orang yang menyuruh keluarganya. Lihat keluarganya siapa yang tidak salat, siapa yang tidak menutup aurat daripada anak-anak perempuannya. Lihat apa anak kita yang tidak melarang melanggar perintah Allah. Nasihati keluarga kita, tetangga kita dan sebagainya, menyuruh kepada Allah Subhanahu wa taala, karena agama disebutkan ad-dinun nasihah. Agama ini adalah nasihat. Kemudian watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr, bersabar. Bersabar dalam segala ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan asyaddun nasi bala'an al-anbiya tsummal amsal fal amsal. Ujian yang paling berat itu adalah para nabi. Sabar. Kalau kita masih diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesulitan, penyakit dan sebagainya, bersabar. Bagi orang beriman, sehat atau sakit sama, kaya atau susah sama. Maka disebutkan dalam Al-Qur'an, dalam hadis baginda Rasulullah, ajaban li amril mu'min fa inna amrahu kullahu khair. Bagi orang-orang beriman semua keadaan baik. Fa in asabahu sarra syakara fa kana khairun lah. Kalau dikasih nikmat dia bersyukur. Wa in asabathu dharra sabara fa kana khairun lah. Kalau dikasih ujian dia bersabar. Dua-duanya syukur baik, sabar baik. Bagi orang-orang beriman tidak ada bedanya. Maka mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Persiapkan kehidupan setelah kematian agar kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan daripada nerakanya. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Hati-hati, dunia ini menipu. Keindahan dunia, kenikmatan dunia hanya melalaikan kita daripada ibadah kepada Allah, melalaikan kita dari salat, melalaikan kita daripada membaca Al-Qur'an. Maka fokus tujuan kita, orang beriman memiliki tujuan di muka bumi ini, yaitu mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.